Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidatul Husna dari Prodi Manajemen Dakwah semester 4. Di sini saya akan membuat tugas UAS semester 4 ini, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Dakwah. Di sini saya akan memaparkan tentang teknologi informasi untuk keunggulan kompetitif. Poin yang pertama, tentang pentingnya lingkungan dalam sistem informasi. Perusahaan hidup dan tumbuh tidak terlepas dari lingkungannya. Meskipun lingkungan suatu perusahaan tidak sama persis dengan lingkungan perusahaan lain, elemen-elemen lingkungan ini adalah organisasi atau individu yang berada di luar perusahaan dan memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung pada perusahaan. 8 elemen ini berada di dalam sistem yang lebih luas, yaitu disebut masyarakat. Menurut MC Leot tahun 2005, ke dalam elemen tersebut adalah satu pemasok. Fungsinya adalah menyediakan material, mesin, jasa, dan informasi yang digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa. Yang kedua, pelanggan, mencakup pemakai produk atau jasa perusahaan saat ini dan calon pemakai yang menjadi sasaran perusahaan dalam memasarkan barang dan jasa mereka. Yang ketiga, serikat buruh adalah organisasi bagi tenaga kerja terampil maupun tenaga kerja tidak terampil. Masyarakat keuangan terdiri dari lembaga-lembaga yang mempengaruhi sumber daya uang yang tersedia bagi perusahaan. Yang kelima, pemegang saham atau pemilik adalah orang-orang yang menanamkan modal di perusahaan dan mewakili tingkat manajemen tertinggi. Yang keenam, tentang pesaing, mencakup semua organisasi yang bersaing dengan perusahaan di pasaran. Yang B, perencanaan strategis dengan teknologi informasi. Tujuan utama perencanaan strategis informasi adalah mempersiapkan rencana bagi pengelola analisis, perencanaan, dan pengembangan sistem berbasis komputer. Dalam metodologi kerekayasaan informasi, tiap langkah dapat dilihat dari dua sisi, yaitu data dan aktivitas. Untuk perencanaan strategis informasi di sisi data, arah tinjauan strategisnya adalah terhadap kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh enterprise. Sedangkan di sisi aktivitas, arah tinjauan strategisnya adalah hal pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kinerja bila kita mengharapkan atau penerapan. TI optimal, dibutuhkan suatu strategis atau SI atau TI yang selaras dengan strategi bisnis organisasi. Yang C, keunggulan kompetitif dengan teknologi informasi. Keunggulan kompetitif adalah kemampuan perusahaan untuk memformulasi strategi pencapaian peluang profit melalui maksimiasi penerimaan dan investasi yang dilakukan. Sekurang-kurangnya ada dua prinsip pokok yang perlu dimiliki oleh perusahaan untuk meraih keunggulan kompetitif, yaitu adanya nilai pandang pelanggan dan keuntungan produk. Teknologi informasi bagi suatu perusahaan dapat bermanfaat mendukung operasional rutin dan yang efisien dan juga bermanfaat strategis untuk keunggulan kompetitif. Jika perusahaan menekankan penggunaan teknologi informasi sebagai sarana strategis bisnis, maka manajemen perusahaan tersebut akan memandang TI sebagai faktor pembeda kompetitif yang utama. Keunggulan kompetitif yang dapat diraih perusahaan dengan menggunakan teknologi informasi yang mereka miliki antara lain, 1. Teknologi informasi membantu perusahaan membangun bisnis, yaitu berfokus pada pelanggan. Nilai bisnis utama setiap perusahaan adalah menjadi bisnis yang berfokus pada pelanggan. Hal ini berhubungan dengan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan pelanggan agar tetap loyal, mengantisipasi kebutuhan di masa yang akan datang, merespon kekhawatiran pelanggan, dan menyediakan layanan pelanggan berkualitas tinggi melalui penggunaan teknologi informasi yang telah menciptakan peluang strategis bagi perusahaan untuk menawarkan layanan produk yang cepat, responsif, serta berkualitas tinggi yang disesuaikan dengan preferensi setiap pelanggan. Yang kedua, teknologi informasi memungkinkan perusahaan menjadi perusahaan yang lincah. Kelincahan dalam kinerja bisnis adalah kemampuan perusahaan untuk sejahtera dalam pasar global yang berubah cepat dan terus terfragmen untuk produk dan jasa berkualitas tinggi, berkinerja baik, dan disesuaikan dengan pelanggan. Perusahaan yang lincah dapat membuat laba dan pasar dengan pilihan produk yang luas
dan bermasa hidup pendek dan memproduksi pesanan secara individual dan dengan jumlah yang besar. Teknologi informasi membuat perusahaan virtual. Dalam lingkungan global yang dinamis seperti saat ini, pembentukan perusahaan virtual dapat menjadi salah satu penggunaan strategis penting dan teknologi informasi. Perusahaan virtual adalah organisasi yang menggunakan teknologi informasi untuk menghubungkan banyak orang, organisasi, aktivitas dan ide. Materi yang kedua tentang pergeseran media konvensional ke media sosial. Yang pertama, pergeseran media konvensional ke media sosial. Media konvensional bisa disebut juga sebagai media massa. Media massa dapat diartikan sebagai alat yang digunakan dalam penyampaian pesan kepada halayak dari sumber atau penerima dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, dan televisi. Menurut Cangara tahun 2007, media massa adalah perpanjangan alat indera kita. Dengan media massa, kita memperoleh informasi tentang benda atau orang atau tempat yang tidak dialami secara langsung. Salah satu media cetak atau surat kabar. Surat kabar merupakan media massa yang paling tua dibandingkan jenis media massa lainnya. Surat kabar dianggap sebagai bentuk inovasi yang lebih baik daripada buku yang dicetak, yaitu penemuan bentuk literatur, sosial, dan budaya baru. Seiring dengan perkembangan teknologi dewasa ini, media massa terus berkembang hingga memunculkan adanya media baru seperti internet. Adanya persaingan media dan pergeseran gaya hidup menimbulkan persoalan terhadap eksistensi surat kabar. Penggunaan media cetak perlahan mulai beralih ke media elektronik. Yang B, respon masyarakat terhadap teknologi digitalisasi. Komunikasi merupakan sebuah istilah yang tidak asing lagi dan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Dengan adanya komunikasi, segala sesuatu akan serba mudah, khususnya dalam mendapatkan sebuah informasi yang terus dicari oleh seluruh masyarakat. Dengan demikian, hal ini dapat menjadi tempat masuk yang mudah bagi media massa di sekitar kehidupan masyarakat, karena diakui tidaknya kemajuan masyarakat saat ini ditentukan oleh peran media massa. Akan tetapi, melemahnya etika, moral masyarakat, dan kurangnya kepedulian antara sesama juga disebabkan oleh peran media massa. Yang C, pengaruh pergeseran dan media konvensional ke media sosial. Pengaruh dari pergeseran media konvensional ke media sosial sangatlah berpengaruh besar terhadap informasi yang akan diberikan. Dengan adanya media sosial dapat memudahkan memberikan informasi secara cepat. Selain itu, pengguna media didorong oleh adanya kebutuhan dan tujuan yang ditentukan oleh audiens sendiri. Dan bahwasanya oleh adanya kebutuhan dan tujuan yang ditentukan oleh audiens sendiri, dan bahwasanya partisipasi aktif dalam proses komunikasi dapat mempermudah, membatasi, atau sebaliknya mempengaruhi kepuasan dan menimbulkan berbagai efek yang terkait dengan penerpaan media. Pergeseran ini juga dimanfaatkan oleh sebagian umat Islam yang sudah mengerti IT, sehingga berpengaruh terhadap bergeraknya sistem tradisional menuju sistem yang berpusat kepada informasi. Kondisi ini tentu berpengaruh terhadap pembentukan sistem tata nilai, pengetahuan, keagamaan, tradisi, dan kebudayaan. Pada masa sekarang, umat Islam Indonesia banyak yang menikmati tren baru dakwah virtual sebagai wujud dari pemanfaatan pergeseran media konvensional ke media sosial. Adanya pergeseran ini memberikan dampak serta perubahan yang besar dalam kehidupan manusia. Secara fundamental telah mengubah cara beraktivitas manusia dan memberikan pengaruh yang besar terhadap dunia kerja secara luas. Selain itu, dengan adanya pergeseran ini memiliki dampak positif berupa efektivitas dan efisiensi sumber daya dan biaya produksi yang relatif terjangkau, meskipun berdampak pada pola pengaruh negatifnya pada kurangnya lapangan pekerjaan.